Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwa Farhana dengan NIM 2005567. Nama saya Dania Anggraini dengan NIM 2055616. Nama saya Aura Talita Artanti dengan NIM 2055533. Kami dari kelas 3G ingin menampilkan proyek 6 video orasi ilmiah dengan membahas tentang bilangan. Jadi di sini terdapat pengertian dari bilangan. Selanjutnya terdapat bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan asli memiliki asal kata yang digunakan untuk menghitung benda-benda dan dimulai dari bilangan 1. Dalam proses membilang tentunya diawali dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan yang lebih besar daripada 0. Selanjutnya, bilangan bulat. Sesuai dengan namanya, bulat berarti tidak menyertakan pecahan baik itu positif, negatif, ataupun bilangan 0. Dalam bilangan bulat dikatakan positif jika bilangan tersebut lebih besar daripada 0. Dan dapat dikatakan negatif jika bilangan tersebut lebih kecil dari 0. Himpunan bilangan ini dapat dinotasikan dengan yang berasal dari kata natural number. Oleh karena itu, dapat dilihat dari contoh berikut. Bilangan asli memiliki setidaknya 2 tujuan. Yang pertama, untuk menghitung atau cardinal number, dan yang kedua, untuk menyatakan tingkatan atau ordinal number. Jika dalam himpunan tersebut ditambahkan dengan 0, maka menjadi himpunan bilangan cacah, seperti yang dilihat di contoh. Selanjutnya, bilangan rasional. Adapun pengertian dari bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nah, bilangan rasional dapat disebut juga sebagai bilangan pecahan. Dalam bilangan rasional berbentuk A per B, bilangan A melambangkan pembilang dan bilangan B merupakan penyebut dari bilangan rasional. Selanjutnya terdapat beberapa contoh bilangan rasional seperti 1 per 2, 2 per 3, 5 per 7, 12 per 7, dan yang lainnya. Dalam bilangan rasional juga terdapat beberapa operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi bilangan yang lainnya. Nah, beberapa contoh operasi bilangan tersebut dapat dituliskan seperti di samping ini. Lalu, bagaimana jika nilai B sama dengan 0? Nah, jika suatu bilangan pecahan atau rasional memiliki penyebut 0, seperti 1 per 0, 2 per 0, 10 per 0, dan lainnya, maka bilangan pecahan atau rasional tersebut tidak dapat terdefinisi. Nah, selanjutnya, bilangan rasional juga dapat diklarifikasikan sebagai bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan kelompok bilangan lainnya yang menjadi bagian dari bilangan rasional. Bilangan desimal. Bilangan desimal dapat diartikan sebagai suatu sistem bilangan dengan basis 10. Dalam pembelajaran matematika, selain sebagai bilangan dengan basis 10, bilangan desimal dapat didefinisikan sebagai suatu bilangan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Ada beberapa penerapan dalam bilangan desimal. Salah satunya yaitu mengenai pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan suatu pecahan dengan penyebut 10 per sepuluhan, 100 per seratusan, 1000 per seribuan, dan selanjutnya. Beberapa contoh bilangan pecahan desimal seperti yang di samping ini. Berikutnya ada pembulatan desimal. Pembulatan desimal meliputi pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan puluhan terdekat, pembulatan keratusan terdekat, dan selanjutnya. Pembulatan kesatuan terdekat contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai perkalian desimal. Perkalian desimal melibatkan setidaknya 2 bilangan desimal. Hasil dari perkalian 2 bilangan desimal berupa bilangan desimal. Berikut adalah contoh perkalian desimal. KPK, kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat KPK dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Least Common Multiple atau LCM. KPK dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan tersebut. Dengan kata lain, KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif,
terkecil yang dapat dibagi dengan 2 atau lebih bilangan tersebut. Bisa dilihat bahwa ini adalah metode sederhana dan ini metode faktorial. Lalu, ada cara mencari nilai KPK. Dalam mencari nilai KPK, terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu pertama metode sederhana. Misal kita akan mencari KPK dari 14 dan 4, maka cara mencari KPK menggunakan metode sederhana adalah. Dan yang kedua, ada metode faktorial. Metode ini menggunakan pohon faktorial. Misalkan kita akan mencari KPK dari 20 dan 45, maka cara mencari KPK-nya adalah membuat pohon faktor seperti ini. Yang berikutnya adalah FPB, faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat dengan FPB dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Great Common Divisor atau GCD. FPB dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua atau lebih bilangan tersebut. Cara mencari nilai FPB pun sama seperti KPK. Terdapat 2 metode, yaitu metode sederhana dan metode faktorial. Persen adalah suatu perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Persen berasal dari bahasa Latin percentum atau artinya per 100. Perhitungan persen memiliki rumus sebagai berikut. Persen sama dengan jumlah bagian per jumlah keseluruhan dikali 100%. Dengan rumus tersebut, sebuah pecahan atau rasio dapat diubah menjadi bentuk persen. Rasio adalah perbandingan antara 2 besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Proporsi adalah penyamaan matematika dalam 2 angka. Proporsi adalah 2 rasio yang setara satu sama lain. Seringkali, angka-angka ini dapat menggambarkan perbandingan antara hal-hal atau orang. Apabila 2 rasio adalah sama, maka mereka membentuk sebuah proporsi. Perbandingannya dinyatakan sebagai A per B sama dengan C per D. Dan bisa dinyatakan A kali B sama dengan B kali C. Pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Jenis bilangan ini hanya dapat dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Angka 2 adalah bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 2. Angka 10 bukanlah bilangan prima karena selain bisa dibagi dengan angka 1 dan 10, 10 juga bisa dibagi dengan angka 2 dan 5. Salah satu kegunaan bilangan prima yaitu pohon faktor. Bilangan prima digunakan untuk mencari faktor-faktor prima dari sebuah bilangan komposit dari faktor-faktor tersebut. 2 atau lebih bilangan komposit dapat dicari persamaannya melalui faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Secara sederhana, penulisan bilangan jenis ini adalah sebagai berikut. A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Ada 3 jenis bilangan berpangkat yang perlu diketahui, diantaranya bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Sekian video orasi ilmiah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.